Bataku sitolu sadai ama anak to dinasokali dulu aku saleleng ngoluku puji Shalom, saudara-saudara, hari ini Jumat 12 Juni 2026. Firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 29. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seandainya saudara dipenjara atau dihakimi karena iman, apa yang akan saudara lakukan setelah bebas? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab, saya akan berhenti atau saya akan diam. Tetapi Petrus dan para rasul melakukan hal yang sebaliknya. Mereka baru saja ditangkap, dikurung, dan disuruh bungkam. Tapi keesokan harinya mereka mengulangi lagi hal yang sama. Mereka tidak sekedar memberitakan iman, mereka memberitakan Yesus yang hidup. Mengapa mereka tidak memilih diam saja supaya hidupnya aman? Jadi ceritanya begini, malam hari Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan mereka dari penjara. Lalu memerintahkan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu. Ini menarik, malaikat itu tidak berkata, lari, sembunyilah. Maka pagi-pagi betul para rasul sudah kembali mengajar di tempat mereka ditangkap. Tentu saja kita tahu, tidak lama kemudian mereka ditangkap lagi dan dibawa menghadap mahkamah agama. Imam besar membentak mereka, bukankah kami sudah melarang kamu dengan keras untuk mengajar dalam nama itu? Dan disinilah ledakan terjadi. Petrus menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekilas kalau kita mendengar ayat ini adalah perintah moral untuk taat kepada Tuhan. Itu benar. Tetapi jika kita berhenti di sana, kita belum memasuki inti kisah ini. Petrus tidak sedang menyampaikan doktrin tentang ketaatan. Ia sedang menjelaskan alasan logis mengapa mereka tidak bisa diam dibungkam. Orang-orang ini pernah melihat Yesus disalibkan. Mereka pernah ketakutan. Mereka bahkan bersembunyi dan kehilangan harapan. Tapi kemudian mereka melihat sesuatu yang menjungkir balikkan hidup mereka. Mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kematian tidak dapat menahan Yesus. Sejak saat itu mereka tidak bisa lagi hidup seolah-olah Yesus masih ada di dalam kubur. Mereka tidak melakukan apa yang mereka lihat itu, mereka tidak bisa mendiamkan itu. Mereka tidak bisa menghapus apa yang telah mereka dengar. Seperti yang mereka katakan sebelumnya. Kami tidak mungkin berhenti berkata-kata tentang apa yang kami telah lihat dan apa yang telah kami dengar. Inilah jantung dari kisah para Rasul 5. Mereka tidak bisa diam. Bukan karena mereka lebih nekat dari orang lain. Bukan karena mereka kebal dari rasa takut atau ingin menjadi pahlawan. Mereka tidak bisa diam karena Kristus terlalu nyata bagi mereka. Keberanian mereka itu bukan kekuatan utamanya. Keberanian itu justru buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, hari ini mungkin tidak ada yang melarang kita datang ke gereja. Tidak ada yang menangkap kita ketika kita membaca Alkitab dan berdoa di rumah kita. Tetapi kita menghadapi tekanan-tekanan yang lain yang jauh mungkin halus. Tekanan untuk menyimpan iman hanya di hari Minggu. Tekanan untuk mengikuti arus supaya diterima lingkungan. Tekanan untuk berkompromi dengan kenyamanan. Dan seringkali
Yang terjadi memang kita tidak menyangkal Kristus secara terang-terangan. Kita hanya mulai mengambil jalan aman. Kita mulai diam. Kita diam ketika kejujuran menuntut harga yang mahal di tempat kerja. Kita diam ketika lingkungan menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Kita diam ketika kesempatan untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran itu datang. Kita diam karena takut kehilangan kenyamanan. Kita diam karena takut dianggap berbeda sendiri dan tidak punya teman-teman. Karena itu pertanyaan dari Kisah Para Rasul 5 hari ini bukan apakah saya cukup berani? Pertanyaannya adalah seberapa nyata Kristus dalam hidup saya? Apakah kita masih hidup dengan kesadaran bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang memegang kendali atas semua sejarah kehidupan kita? Sebab orang yang sungguh mengenal Kristus bukanlah manusia super yang tidak bisa ragu atau bergumul. Kita masih bisa gemetar menghadapi tantangan dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah bisa menganggap Yesus sebagai hal yang tidak penting dalam hidup kita. Kekristenan sejak awal tidak pernah dibentuk oleh orang-orang yang diam. Kekristenan lahir dari darah dan kesaksian orang-orang yang telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Sehingga seluruh dunia pun tidak sanggup membungkam mereka. Kiranya ini juga yang menjadi kesaksian hidup kita hari ini. Ketika dunia meminta kita untuk kompromi, menyuruh kita untuk bungkam tentang kebenaran Kristus, kita dapat menatap dunia dengan tenang dan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena Kristus terlalu mulia untuk disembunyikan dan terlalu berharga untuk didiamkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.